Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat bersama salat maghrib. Kita semua kita saudara Allah Subhanahu alhamdulillah kita kembali akan mempelajari hadis Rasulullah SAW yang tertulis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan terakhir kita telah sampai di hadis yang ke-19, hadis wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu agar dia menjaga agama Allah sehingga Allah akan menjaganya. Maka saat ini juga berlaku untuk kita semuanya. Kita pelajari hadis ini, kita pelajari kandungannya. Semoga Allah membantu kita untuk mengamalkannya sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi hadisnya karena belum lagi dan belum selesai. Dari sahabat Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku pernah diponceng Rasulullah SAW suatu ketika. Maka kemudian dia mengatakan, ya gulamu inni mu'allimuka kalimatin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan memasukkan padamu beberapa ucapan atau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa anal ummata, dan ketahuilah bahwasanya umat manusia atau bahwasanya umat la istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qadahu Allahu laka. Seandainya seluruh umat manusia mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali sesuatu yang memang telah Allah tuliskan untukmu. Walau istama'u an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qadahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh umat manusia bersatu padu berkumpul untuk membahayakan dirimu, maka mereka tidak akan bisa membahayakan dirimu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Pena catatan telah diangkat dan tinta telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Dan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jaga Allah, niscaya Allah mendapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allahi birrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di saat susah. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah telah ditakdirkan akan menimpamu, maka tidak akan meleset darimu. Dan apa yang malam yang dan apa yang telah Allah tetapkan meleset darimu, maka tidak
Wa'an nasra ma'asori, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu ada beserta kesabaran. Wa'an al-faraja ma'akardi, dan bahwasanya jalan keluar itu ada beserta kesusahan. Wa'an ma'usri yusra, dan bahwasanya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Kita di pertemuan telah membahas tentang menjaga Allah. Siapa menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Maka makna dari menjaga Allah adalah menjaga hak-haknya Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah, menjaga ketakwaan kita, baik saat sendirian maupun di saat ramai. Kita berusaha menjaga ketakwaan kita kepada Allah SWT. Maka termasuk menjaga Allah SWT atau menjaga agama Allah, yaitu menjaga hak-haknya Allah. Maka hak Allah yang paling besar adalah apa? Tauhid. Kita beribadah hanya kepada Allah SWT saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Makanya kita juga harus belajar apa itu tauhid supaya bisa mengamalkannya, dan apa itu syirik supaya bisa menjauhinya. Kemudian juga termasuk juga menjaga agama Allah, yaitu menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Ini kita jaga benar-benar, waktunya diperhatikan, usahakan jangan ditunda-tunda, syarat sahnya, rukunnya. Bagi yang laki-laki, sholatnya di masjid. Termasuk juga kita berusaha untuk menjaga agar sholat kita itu khusyuk. Maka ini termasuk menjaga agama Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Termasuk juga menjaga kesucian diri, yang taharah, dengan wudunya diperhatikan, dan juga suci dari berbagai macam najis. Termasuk juga menjaga sumpah apabila bersumpah, menjaga amanah. Termasuk juga menjaga kepala dan juga perut serta apa yang ada padanya. Dan ini dalam hadis tersendiri Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai bentuk malu kepada Allah SWT. Kita baca di sini. Kata-kata sama-sama. Ini jawaban materi. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Kemudian beliau menjelaskan, al-istihya'u minallahi haqqal haya antah al-raqsa wa ma'a. Engkau merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Wabana wamana, dan juga menjaga perut serta apa yang ada padanya. Menjaga kepala yang ada padanya apa? Dan menjaga mata dari yang haram, melihat yang haram, menjaga mulut dari memakan haram, menjaga lisan dari mengucapkan ucapan yang mengandung dosa, menjaga telinga dari mendengarkan yang haram. Termasuk juga menjaga perut dan apa yang ada padanya, yaitu menjaga perut dari makanan minuman yang haram, menjaga yang di sekitar perut juga, kemaluan dan juga hati itu dijaga. Maka berarti jika demikian kita telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ini terkait menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, baik saat sendiri maupun di saat keramaian, sehingga nanti Allah SWT akan menjaga diri kita, menjaga dunia kita, apa yang kita miliki, harta kita dijaga oleh Allah, keluarga kita,
Bahkan kalau kita pelajari ya, kisahnya Nabi Khadir ketika membenarkan tembok yang roboh, ternyata tembok itu miliknya seorang anak yang dulu bapaknya adalah orang yang soleh. Ya, dan disebutkan oleh sebagian ulama, bapaknya itu maksudnya kakek yang ketujuh, ya, atau yang ketujuh. Ya. Jadi keturunan yang ketujuh itu dijaga oleh Allah karena dahulu kakeknya adalah orang yang soleh, orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita termasuk juga Allah akan menjaga agamanya, dijaga dari berbagai macam kesesatan, dijaga dari berbagai macam syubhat dan juga syahwat. Bahkan Allah berikan taufik kepadanya untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang saleh, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin saya ingatkan di bahwasanya di hari-hari ini kita ini telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW, "Min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka amal soleh yang kita lakukan di hari ini, apapun amal solehnya itu lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di selain hari-hari ini. Maka para sahabat bertanya, kalau jihad bisa dilindah, tidak juga jihad di jalan Allah, kata Rasulullah, walau jihad bisa tidak juga jihad di jalan Allah. Jadi amalan apapun itu pahalanya lebih besar daripada pahala jihad. Jadi orang jihad enggak orang aku. Karena kita nggak pernah ya, momennya nggak ada masanya lagi nggak ada jihad gitu, melawan kafir. Yang ada jihad ya mungkin jihad melawan hawa nafsu, melawan setan gitu. Kalau jihad melawan kafir itu nggak ada, maksudnya belum ada masanya gitu. Ya mungkin di masa depan bisa jadi ada peperangan antara kongsi dan orang kafir, kita bisa ikutan gitu. Tapi saat ini masih kita belum ada kesempatan gitu. Ternyata pahalanya lebih besar daripada jihad. Inna rajulun kharaja li nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min ghairihi. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya, dia keluar dengan jiwanya dan hartanya, kemudian balik tidak membawa sesuatu pun darinya. Artinya kalau jihadnya sampai mati syahid, nah baru pahalanya lebih besar jihad. Tapi kalau jihadnya nggak sampai mati syahid, maka amalan soleh yang kita lakukan di hari ini itu lebih besar pahalanya, apapun amalannya. Apapun amalannya. Makanya kita itu berusaha hendaknya untuk memperbanyak amal soleh sesuai yang apa yang Allah mudahkan untuk diri kita. Dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang dimudahkan banyak berpuasa, ya silakan berbanyak puasa. Ada yang dimudahkan banyak membaca Al-Quran, ya diperbanyak buku dimudahkan. Ada yang dimudahkan banyak berbakti kepada orang tua, ada yang dimudahkan bersedekah, ada yang dimudahkan menambahkan ilmu, begitu. Ada yang dimudahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita itu memperbanyak amal soleh. Jangan diam saja. Jangan dianggap bahwasanya hari-hari ini itu hari-hari yang biasa. Bahkan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat luar biasa, hari yang sangat agung yang pernah kita lewati dalam kehidupan kita. Dan ini cuma 10 hari. Saking besarnya utamanya sampai para ulama itu membandingkannya dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira mana yang lebih besar utamanya antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari utama bulan Dzulhijjah? Mana yang lebih besar mana utamanya?
Jadi saking besarnya pahalanya dibandingkannya seperti itu gitu. Maka kalau mengatakan ada pun siang harinya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya, maka yang lebih utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sampai dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana di situ ada malam Lailatul Qadar. Saking besarnya orang, maka hendaknya jangan kita sia-siakan. Kapan lagi gitu? Betul-betul di tahun yang akan datang kita masih bisa ketemu. Mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Terus lagi puasa yang disarankan untuk dilakukan di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Namanya puasa apa? Puasa Arafah tanggal 9. Berarti hari apa? Selasa ya. Hari Selasa misalkan puasa Arafah selesai. Yang katakan sama-sama atas ibawalai anika perasaan terlatih kau perasaan terlatih. Aku berharap agar puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, puasanya cuma sehari, balasannya diampuni dosanya berapa hari? 2 tahun. 2 tahun itu berapa hari? 600-an tahun lebih ya, 660-an lebih hari. Puasanya sehari, utamanya dapat 600-an hari lebih diampuni dosanya. Ini utamanya luar biasa. Maka kita mohon kepada Allah kemudahan dan taufik kesehatan supaya kita dimudahkan untuk banyak melakukan amal soleh di hari-hari ya, hari 10 hari Ramadan dan Dzulhijjah. Tapi kita bukan dalam musibah Allah. Saudara bersama-sama. Berikutnya adalah kita saat tanpa salilan. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Abdullah bin Abbas ketika diajari kalimat ini beliau itu umurnya masih muda sekali, mungkin belasan tahun atau mungkin bahkan belum sampai belasan tahun, masih kecil sekali. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sudah mengajarkan tentang tauhid sejak dini kepada Abdullah bin Abbas. Maka kita juga hendaknya mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Maka di sini Rasulullah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau kita minta apapun itu minta kepada Allah. Dan di antara baiatnya Nabi SAW kepada para sahabat, beliau mengatakan wala tas'alun nasa syai'an, janganlah kamu meminta sesuatu pun kepada manusia. Maka hanya kita itu selalu berusaha dengan usaha kita sendiri, kita menghindari meminta-minta. Bahkan orang yang banyak meminta-minta itu termasuk perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, la yasarun nasu yasarun nasa hatta ya'ti yawmal qiyamati hatta ya'ti yawmal qiyamati laisa biwajhi dusa rahim. Senantiasa seseorang dia itu meminta-minta kepada manusia sampai dia datang dari kiamat, wajahnya tidak ada dagingnya sedikit pun. Jadi wajahnya tengkorak gitu ya, tidak ada dagingnya. Di dunia dia tidak merasa malu minta-minta, maka di akhirat Allah jadikan wajahnya hilang. Tentunya mengerikan. Maka apabila kita meminta kepada Allah, Allah memiliki cara tersendiri untuk menolong diri kita.
kamu meriksa sendiri untuk melawan diri kita. Karena di sini ada mengatakan jika seseorang terlalu sering meminta, itu akan mengurangi ketauhidannya kepada Allah. Nah, kita jangan meminta-minta. Ya, kecuali kepada orang yang menanggung urusan kita itu. Anak minta pada bapaknya, ya memang mintanya kepada orang tuanya, kepada siapa lagi gitu, maksudnya. Tapi misalkan kita juga mengajarkan kepada anak kita kalau minta kepada Allah. Ya ini minta apa pun, minta dulu kepada Allah. Nanti kalau memang perlu, baru minta kepada orang tua begitu. Tapi pertama, makanya minta dulu kepada Allah. Karena Syekhul Islam Taimiyah apabila seorang hamba semakin menghinakan diri kepada Allah serta semakin menunjukkan kebutuhannya dan ketundukannya kepada Allah, maka dia akan semakin dekat dengannya, semakin mulia di sisinya, dan semakin tinggi kedudukannya. Maka hamba yang paling bahagia adalah yang paling besar peribadahannya kepada Allah. Ada pun makhluk sebagian dari katakan, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Atau orang siapa kan anak naik di pangku mati gitu. Ini kalau ada orang begitu menunjukkan kebutuhan kepada Allah, kemudian kebutuhannya dipenuhi, maka akan tunduk, akan ya, sesuai mengatakan ini akan menjadi tamannya. Cukupkanlah dirimu, jadi tidak membutuhkan dari siapa yang kau hendaki, maka engkau akan setara dengannya. Berbuatlah baik kepada siapa saja yang kau sukai, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Seandainya ada orang miskin bergaul dengan orang kaya, jika orang miskin ini tidak butuh dengan orang kaya, maka orang kaya ini tidak akan merendahkannya. Hal ini karena orang miskin tersebut tidak merasa butuh kepada orang kaya tersebut. Jadi meskipun satunya kaya, satunya miskin, tapi ketika si miskin ini tidak menunjukkan kebutuhan kepada si kaya, maka keduanya menjadi sama, menjadi setara, gitu. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dahulu mereka meminta kepada Allah sampai masalah tali sendal yang putus gitu ya, sampai ini. Ya kita minta, kalau kita minta kepada Allah, kalau minta tolong kepada Allah. Apapun itu, sekecil apapun itu. Sebenarnya kita tuh berdoa meminta kepada Allah. Di sini beliau membawakan kisah Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh utusannya Firaun, yang mana Nabi Musa kala itu telah membunuh salah satu warganya Firaun, kaumnya Firaun. Maka datanglah orang yang menasihatinya agar pergi meninggalkan Mesir. Akhirnya beliau keluar dalam kondisi takut. Kita mau dibunuh gitu, karena habis membunuh kaumnya Firaun. Allah kisahkan ini dalam surat Al-Qasas. Kata Allah, "Fakhor jadi nakhoifan yatalaqo." Maka Musa keluar dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir, dan beliau berdoa, "Rabbi najini minal qawmin dhalimin." Ya Rabbu, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau keluar dari Mesir dalam kondisi lapar dan haus.
Jadi ketika dinasihati itu, beliau itu langsung pergi ketakutan ya. Gak salah kecekal gitu. Nanti mungkin dibunuh, dihukum gitu. Maka beliau segera berlari, nggak bawa bekal, sehingga beliau kelaparan, bahkan nggak bawa kendaraan. Jadi lari gitu, sambil dengan rasa khawatir. Maka sampailah beliau itu di sumber air di negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib. Maka di sana banyak orang itu sedang mengantri untuk mengambil air sebagai air untuk memberi minum kepada hewan ternak mereka. Dan di balik orang yang antri itu, di balik kerumunan orang itu ada dua perempuan yang juga ingin mengambil air, tapi mereka itu nggak sampai untuk mengambil air itu. Nah, isinya orang laki-laki gitu. Ini mau sekam, mau sol-solan sama orang laki-laki itu malu gitu, malu. Perempuan yang menjaga kehormatannya. Bahkan ternyata itu adalah duanya adalah putrinya Nabi Ismail. Maka kemudian Nabi Musa AS beliau menolong keduanya. Di sini ada kisah yang menjadi pelajaran besar dari kita. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 24, "Fasakolah masih matawala ila dzikri faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin hamid." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Jadi Nabi Musa menolong dua perempuan tadi, beliau yang mewakili ngambil air. Nah, ternyata setelah ngambilin air untuk dua perempuan tadi, beliau langsung pergi berteduh di bawah tempat berteduh. Jadi beliau itu nggak mengharapkan terima kasih dan nunggu perempuan Musa terima kasih, beliau langsung pergi. Dan sebabnya berteduh ini teladan dari beliau kita, di mana ketika menolong itu tidak mengharapkan imbalan dari manusia, langsung pergi gitu, langsung berteduh. Kemudian beliau pun berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin hamid. Ya Rabbu, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Maka ternyata doanya Nabi Musa ini langsung dikabulkan oleh Allah. Dan di ayat berikutnya, ayat 25 Allah sebutkan, faja'athu ihdahuna tamshi 'ala istihyain. Maka tiba-tiba ya, salah satu dari kedua perempuan tadi datang kepada Nabi Musa menemui beliau dengan kondisi malu-malu. Memang sifat yang terpuji bagi perempuan itu malu kalau mau bertemu sama laki-laki. Malu, ini sifat yang baik sekali. Kalau inna dia tahu kan dia jaga azra masa perintahnya. Kata perempuan tadi, sesungguhnya bapakku itu mengundangmu untuk membalasmu atas kebaikanmu yang telah memberi minum kepada ternakan. Alam menja'ahu wa qasam alaihi al-qasas wa qala najib minal qawmil zalimin. Kira-kira dibalas sama Nabi Ismail. Karena ini diundang untuk dibalas tentunya ya dikasih makan, diberi keamanan, lain disini keamanan. Kalau misalnya ketika Nabi Musa mendatangi undangan tersebut, mendatangi bapaknya, maka Nabi Musa pun menceritakan kisahnya, ya, dari kenapa beliau keluar dari Mesir sedemikian jauhnya, ternyata beliau juga bawa bekal apa gitu. Maka kata Nabi Ismail, tidak usah takut, mengajukan dan covid dari engkau selamat dari kaum yang zalim. Jadi Allah berikan rasa aman kepada Nabi Musa. Allah bahkan kisah berikutnya Nabi Musa itu dinikahkan dengan salah satu perempuan yang tadi.
Insyaallah. Jadi Nabi Musa ya, meminta kepada Allah, meskipun beliau itu dalam kondisi butuh, kan beliau perlu bawa bekal. Beliau nolong orang, sebenarnya biasa saja beliau itu minta imbalan kepada perempuan ini, tapi beliau tidak mengharapkan terima kasih, karena beliau langsung pergi menuju ke tempat itu. Kemudian beliau berdoa meminta kepada siapa? Kepada Allah. Langsung Allah beri dengan caranya Allah berikan ya, makanan dan minuman tentunya, Allah berikan semua, Allah berikan keamanan, bahkan Allah berikan seorang istri. Nabi Musa itu antara Allah. Mama ma'idin idasalam Rasulullah SAW, kalau kamu mintalah kepada Allah. Dan di sini ada perintah khusus agar kalau kita berdoa, maka kita hanya berdoa kepada Allah secara langsung. Ya, jadi yang lebih utama itu demikian, minta secara langsung, bukan minta didoakan. Nabi kan nggak bilang kamu kalau minta doakan kepada orang soleh itu enggak. Tapi di sini minta kepada Allah. Dan ini yang lebih utama. Kita kalau berdoa langsung kita doa kita kepada Allah SWT. Kalau kita butuh sesuatu kita minta kepada Allah SWT. Dan kebutuhan kita tentunya banyak. Dan beliau juga mengatakan wahidastan tanpa staan billah. Dan jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita jika meminta tolong, kita tolong kepada Allah. Maka dari seorang muslim selalu kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dalam setiap urusannya. Setiap kali punya masalah, punya dapat musibah, ada perkara yang tidak disenangi, ada perkara sesuatu yang kita butuh, kita minta kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah. Dan kalau Allah sudah menolong seseorang, ya, tidak ada seseorang yang bisa membahagiakannya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan juga sholat. Jadi selain kita berdoa minta tolong kepada Allah, kita juga berusaha bersabar ketika menghadapi perkara yang tidak kita senangi. Sambil kita juga terus menjaga sholat dan syukur-syukur menambah sholat kita. Dan dikatakan bahwasanya Nabi SAW dulu itu kalau punya masalah maka beliau pun segera sholat. Kalau dapat masalah itu beliau dalam sholat minta kepada Allah, minta petunjuk, minta solusi, minta pertolongan. Maka itulah maknanya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Kita kalau dapat masalah musibah adalah segera minta kepada Allah, minta tolong kepadanya, minta solusi kepadanya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita biasakan yang seperti itu. Kemudian di antara wasiat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad tadi adalah ketahuilah kalau seandainya umat seluruhnya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah lakukan untukmu. Jadi seandainya seluruh manusia ingin memberikan keselamatan untuk kita, ingin memberikan manfaat untuk kita, jika Allah tetapkan kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat itu, maka kita tidak akan mendapatkannya kecuali apa yang memang telah Allah tetapkan untuk diri kita. Demikian juga seandainya seluruh manusia ingin mencelakakan kita, maka mereka tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan menimpa diri kita. Karena sebenarnya semua itu telah tercatat
di catatan takdir Allah telah tertetapkan dan tidak akan tergantikan, tidak akan keluar dari kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini ucapan Rasulullah ini mengajarkan kepada kita akan kepercayaan diri seorang muslim dengan takdir Allah. Di mana orang yang beriman dengan takdir Allah, dia akan menjadi orang yang berani, akan menjadi orang yang tidak penakut. Apapun perkaranya, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita beriman kepada takdir. Menjadikan kita bukan orang-orang yang takut. Contoh misalnya begini, di masyarakat kita ada keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak ada tuntunannya dari syariat Islam. Misalnya bikin sajen di ada tradisi di sebuah desa gitu, kalau biar panennya lancar bikin sajen di sawah, kosong-kosong sawah gitu. Karena dia tahu ini bukan perkara yang benar, itu adalah kebatilan, maka dia tidak melakukannya. Kemudian orang-orang nakut-nakutin, oh nggak mau ngasih sajen, nanti nggak panen, nggak bakal panen. Maka dia orang urus gitu. Wong yang menentukan itu siapa? Allah. Ya. Menentukan panenan orangnya siapa? Allah. Ya juga dia sudah yakin dengan ketetapan Allah. Bukan saksinya tapi Allah yang memberikan. Maka meskipun dia ditakut-takuti oleh orang-orang sebesarnya, maka dia tetap percaya kepada Allah, tidak akan mencelakakannya. Seperti itu. Jadi akan merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana." Katakanlah sekali-kali, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dan dialah Allah pelindung kami, hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Dan kita melihat bagaimana para sahabat Nabi dahulu, mereka itu orang-orang yang berani berjihad. Namanya orang berjihad kan resikonya apa? Dia meninggal dunia. Kalau nggak bunuh orang maka dibunuh. Mereka berani, nggak takut mati. Kenapa? Karena namanya kematian itu sudah Allah tetapkan. Kalau perang hebat sehebat apapun musuhnya, kalau takdirnya belum mati, dia tidak akan mati. Sebaliknya, kalaupun tidak ikut jihad, tidak perang, di rumah saja duduk-duduk saja. Kalau memang takdirnya meninggal dunia, ya pasti meninggal dunia. Ya mending apa? Mending berangkat jihad. Seandainya meninggal dunia pun itu menjadi mati syahid. Mereka yakin dengan hal itu sehingga mereka pun merasa tenang dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sudah seharusnya seorang muslim memiliki pendirian yang kuat dalam bertawakal kepada Allah. Tidak menjadi pribadi yang penakut dan penuh kekhawatiran. Jika dia telah fokus dalam satu tujuan tertentu, maka hendaknya itu bertawakal kepada Allah untuk mencapai tujuannya itu. Selalu yakin jika Allah telah menakdirkannya untuk mendapatkan tujuan itu, tentulah dia pasti akan mendapatkannya. Adapun jika Allah menghendaki tidak akan terjadi sesuatu padanya, maka juga tidak akan terjadi. Maka setiap orang itu hanya berusaha untuk selalu bertawakal kepada Allah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan demikianlah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang dia hanya beribadah kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, dia akan menjadi seorang yang pemberani, tidak akan menjadi seorang yang penakut. Misalnya juga
orang punya anak banyak gitu, kemudian ditakuti, kamu jangan banyak-banyak anaknya, bawa orang lain yang panik. Emang yang ngasih makan siapa? Gitu. Yang ngasih makan kan Allah. Gitu. Maka ketika ditunjukin, kalau yang ngasih makan dia tidak merasa takut. Yang penting berusaha. Nanti Allah yang ngasih rezeki. Yang penting berusaha, bertawakal, gitu, berdoa. Karena setiap anak yang ada itu membawa jatah rezeki dari Allah Taala. Demikian. Inilah manfaatnya kita belajar seperti ini, belajar tauhid supaya kita itu tenang hidup kita, ya, tidak urusan, tidak terpengaruh dengan omongan orang-orang yang berucap kadang-kadang mencela, kadang-kadang mengolok-olok dengan kata ilmu. Jika misalnya seorang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ini memberikan arti bahwa sesungguhnya apa yang dia inginkan itu bukanlah yang terbaik baginya. Maka itu namanya bersabar, karena salah satu cara meminta tolong kepada Allah adalah dengan sabar. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa anak selama sore, karena sore mengakali, karena mau Islam. Dan marilah bahwasanya kemenangan itu beserta kesabaran, jalan keluar beserta kesulitan, dan juga kemudahan beserta kesusahan. Artinya orang yang bersabar, niscaya pertolongan Allah akan datang. Dan banyak orang yang tidak memperoleh pertolongan dari Allah karena mereka itu tidak mampu bersabar. Maka di dalam segala kesulitan, penderitaan, pasti Allah akan memberikan solusinya. Ya, kita harus yakini itu sebagai seorang mukmin, kita insya Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadang-kadang juga apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tapi di dalamnya ada hikmah yang besar. Misalnya orang pengen sembuh-sembuh, tapi ternyata belum sembuh, bahkan meninggal dengan sakitnya. Maka di antara hikmahnya itu Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, sehingga itu hadir di hari yang kelak, dosanya sudah habis. Makanya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Baik, Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang pada hamba-hambanya, dan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Sehingga inilah kebahagiaan seorang mukmin, yaitu selalu sabar dalam menghadapi musibah dan juga bersyukur dalam ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kesulitan ada kemudahan. Barang siapa yang menghadapi kesulitan dengan tawakal kepada Allah, maka kesulitan tersebut akan hilang dan kemudahan akan terwujud. Barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, bahkan marah-marah dan tidak menerima ketentuan Allah, maka akan sulit terwujud kemudahan di tengah kesulitan tersebut. Nah, ini yang kita pasti mengalami. Semoga Allah kita menjadi orang yang bertawakal, yang selalu